kakak-kakak, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini, kita bersama-sama akan mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kita akan membahas bagian firman Tuhan dan menemukan ide penyampaian di tiap kelas. Nah, kita dalam episode ini akan membahas kisah persembahan janda miskin. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan mengajarkan memberi persembahan. Kita mau mendasarkan kisah ini dari Lukas pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan 4. Mengawalinya, yuk kita berdoa dulu ya. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami mempersiapkan diri kembali. Kami memohon kiranya Roh Kudus menguasai setiap kami lebih lagi sehingga kami boleh mengerti pesan firman Tuhan dan juga ide penyampaian cerita kami temukan di tiap kelas. Siap? Tolong kami dalam Yesus. Amin. Kita akan membahas bagian firman Tuhan dari Lukas 21 ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Kita akan ditolong oleh Kakak Pendeta Santi. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab dari Injil Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Perikop ini diberi judul Persembahan Seorang Janda Miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 uang tembaga ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkah yang dimilikinya." Dengan tema belajar dari kisah persembahan janda miskin, Tuhan mengajarkan memberi persembahan. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, dalam sebuah kesempatan di ayat 1 dituliskan di sana, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ayat 2, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 uang tembaga ke dalam peti itu. Di sini tertulis kata ketika Yesus mengangkat mukanya lalu kemudian melihat. Ya, jadi melihat ini bukan sekadar melihat sepintas, melainkan memperhatikan. Apa yang diperhatikan oleh Yesus yaitu dua peristiwa yang cukup menarik ini. Yaitu yang satu, ada orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan, dan juga ada seorang janda miskin yang memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan. Pada saat itu Yesus bertepatan juga bersama dengan para murid dan ada beberapa orang juga dalam bait Allah. Jadi orang-orang kaya memasukkan persembahannya ke dalam peti persembahan dan juga ada seorang janda miskin. Di sini penulis memberi informasi janda miskin memberikan 2 peser. Seluruh nafkahnya untuk 1 hari. Peser dalam bahasa Yunani yaitu lepton merupakan satuan mata uang Yahudi yang nilainya itu paling kecil. 1 peser atau lepton bernilai setengah duit. Maka kalau 2 peser bernilai 1 duit. Kita bisa bandingkan itu di Markus 12 ayat 42. Pertanyaannya, kalau itu dihitungnya dalam nilai rupiah, kira-kira berapa? Kita melihat informasi yang lain dalam Matius pasal 20 dikatakan bahwa upah kerja sehari adalah 1 dinar, 128 peser. Kita bandingkan saja kira-kira dengan UMP terkecil di Pulau Jawa, mungkin sekitar 1,3 atau 1,4. Kita hitung saja jika dalam 1 bulan seseorang bekerja mendapat upah minimum 1,4 juta, mungkin upahnya dalam 1 hari sekitar 53.800 rupiah. Nah, bila upah sehari 1 dinar 128 peser, maka 1 pesernya 420. Dibulatkan ke atas kira-kira 450 rupiah. Jadi 2 peser kalau kita hitung-hitung dalam bentuk rupiah 900 rupiah.
Ini pemandangan yang kontras. Yesus menyampaikan kepada para murid, ada orang-orang yang ada di bait Allah, ada orang kaya dan satu orang janda miskin, memberikan yang terbaik dari seluruh nafkah yang ia terima setiap harinya. Nah, kalimat tersebut hendak disampaikan Yesus untuk menyinggung ahli Taurat yang ternyata dalam praktek keagamaan mereka melakukan tindakan menipu, lalu kemudian mengeksploitasi ya kehidupan orang-orang miskin, termasuk para janda yang hidupnya miskin. Di teks yang lain, Lukas 20 ayat 47, lalu kemudian berpura-pura berdoa agar mungkin dengan doanya kira-kira dia tidak terlalu diketahui apa kejahatan yang dia lakukan setiap harinya. Namun meskipun diperlakukan dengan tidak adil, ini yang paling menarik, yang paling menyentuh kakak-kakak yang dikasih Tuhan. Janda miskin itu memberi teladan dalam hidupnya. Bahwa janda miskin itu seolah-olah tidak khawatir akan mengalami kesusahan mungkin setelah ia pulang dari bait Allah, setelah ia memberikan persembahan itu. Ia memberikan seluruh nafkahnya. Jadi di satu sisi yang ia berikan bisa saja dikelola tidak bertanggung jawab oleh para pengelola, yaitu para ahli Taurat yang memang memberikan kerja penuhnya di bait Allah. Tapi di sisi yang lain, ia percaya penuh akan pemeliharaan Tuhan. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, uang itu menjadi salah satu bentuk persembahan pada zaman ini. Nah, seringkali manusia merasa ya udah cukuplah telah melakukan kewajiban imannya bila udah datang kebaktian di hari Minggu, lalu kemudian memberikan persembahan di hari Minggu itu. Dan di kisah tentang persembahan seorang janda miskin ini, jadi perikopnya tuh jelas ya, persembahan janda miskin. Janda miskin ini justru yang diberi perhatian oleh kita semua. Melalui kisah janda miskin ini, setiap kita diingatkan untuk tidak berfokus pada sekadar materi yang tampak kasat mata, yang hanya dilihat oleh mata lahiriah. Melainkan apa yang menjadi motif dari persembahan yang kita berikan. Ini penting ya. Seorang janda miskin ini memberikan yang terbaik seluruh hidupnya. Motifnya cuma satu, yaitu ketulusan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi motif dari persembahan kita itu dilandasi oleh keyakinan bahwa kita mempercayakan hidup kita itu bukan pada uang, ya, material yang sifatnya sangat sementara ini, melainkan kepada sumber sang pemelihara kita, yaitu Allah. Yesus melihat, Yesus bukan sekadar melihat, melainkan Yesus mengamati, dan dalam pengamatan itu Yesus menguji ya, baik orang-orang kaya yang pada saat itu memberikan persembahan maupun juga janda miskin. Yang menguji hati setiap orang yang datang ke bait Allah, terlebih lagi yang memberikan persembahan. Dari sini kakak-kakak kita bisa mengajak kita semua untuk ketika kita persiapan ya, kita bisa secara reflektif untuk merasa begitu ya, mengapa sih janda miskin ini mau memberikan semua hartanya. Lalu bagaimana kakak-kakak memaknai nilai persembahan di masa kini, persembahan dalam pengertian seluas-luasnya dan seutuh-utuhnya. Dan apa persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan. Ini bisa kita bagikan pengalaman bersama dengan kakak-kakak para pelayan ya. Nah, dari situ lalu kemudian kita melihat tujuan pembelajaran kelas Batita Balita. Anak mengetahui kisah persembahan janda miskin. Ya, jadi cerita Alkitabnya itu perlu tetap disampaikan kepada anak-anak baik kelas Batita Balita, kecil maupun besar. Lalu kemudian dari cerita bukan sekadar menyampaikan cerita, melainkan ada nilai yang hendak mau disampaikan pada anak-anak, yaitu kelas Batita Balita anak mau memberi persembahan. Di kelas kecil maupun besar adalah naik lagi satu level, yaitu memberi persembahan dengan motif seperti janda miskin, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesungguhan. Demikian Kak Pendeta Hendra. Makasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menemukan pesan utama dari kisah kita ini. Kita akan menyampaikannya kepada adik-adik. Nah, ide apa ya
yang bisa kita gunakan di tiap kelas. Kita akan menyusuri kelas batita balita, kecil dan besar, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4, kisah persembahan janda miskin. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang mengajarkan kita memberi persembahan. Kita sudah membahas bagian firman Tuhan bersama Kakak Pendeta Santi. Kali ini kita akan melanjutkan dengan menemukan ide untuk penyampaiannya di kelas Batita Balita. Ada Kak Ratna akan menolong kita untuk menemukan ide apa nih yang bisa kita gunakan. Kak Ratna, silakan. Halo kakak-kakak, kembali kita berjumpa di dalam persiapan bahan ajar untuk pembelajaran Tuhan mengajarkan memberi persembahan. Tujuan pembelajaran untuk kelas batita sampai balita adalah anak mengetahui kisah persembahan janda miskin. Yang kedua adalah anak mau memberi persembahan. Kakak-kakak bisa menggunakan beberapa alat peraga seperti pop-up. Kakak-kakak juga bisa menggunakan alat peraga wayang-wayangan, ataupun juga kakak-kakak bisa memprint gambar A4 gitu ya, sebesar A4, lalu kakak-kakak menggunakan itu sebagai alat peraga. Atau kakak-kakak juga bisa menggunakan multimedia, yakni dengan PPT ataupun dengan video. Nah, kakak-kakak bisa menggunakan segala sesuatu juga untuk bisa menjadi alat peraga. Bahan-bahan yang mungkin kakak akan bawa gitu ya adalah berupa uang koin, dan juga mungkin juga bisa ditaruh beberapa uang koin dalam kantong, dan juga uang koin, 2 uang koin yang kakak-kakak bawa begitu ya. Jadi ada beberapa alat peraga. Atau kakak-kakak juga bisa menggunakan drama sebagai membantu menyampaikan firman Tuhan. Nah, kita akan memulai firman Tuhan cerita ini dengan memberikan gambaran bahwa suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke bait suci. Lalu di dalam bait Allah, Tuhan Yesus duduk di situ dan melihat orang-orang. Di depan Tuhan Yesus ada sebuah kotak persembahan yang berisi uang. Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memasukkan uang ke dalam kotak persembahan tersebut. Banyak orang kaya yang memberikan persembahan dalam jumlah besar. Lalu datang seorang janda miskin. Apa sih janda itu? Mungkin kakak-kakak bisa jelaskan. Janda adalah seorang istri atau seorang wanita yang suaminya sudah meninggal. Walaupun dia miskin dan berkekurangan, ibu janda ini tetap taat memberikan persembahan di bait Allah. Ibu janda miskin ini memberikan 2 peser uang koin. Lalu dia memasukkan 2 koin itu ke dalam kotak persembahan. Melihat hal itu, kemudian Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya ibu janda ini memberi lebih banyak. Lalu ajak anak-anak diskusi, mengapa ya ibu janda ini memberi lebih banyak? Karena mungkin ada nanti bantuan dari kakak-kakak sekolah minggu yang lain, bahwa meskipun ada orang kaya di sini yang memberikan banyak uang persembahan, tetapi orang kaya ini tetap memiliki banyak uang.
gitu ya, memiliki tabungan, masih memiliki uang di pegangannya gitu ya, di dalam kantongnya. Nah, tetapi beda dengan ibu janda yang miskin ini. Dia hanya punya 2 peser itu. Nggak punya tabungan, nggak punya uang yang dibawanya. Jadi keseluruhan hidupnya hanya hari itu 2 peser. Maka dia memberikan seluruhnya. Nah, disitulah letak perbedaan. Orang kaya ini memberi banyak, tapi masih ada uangnya. Janda miskin ini nggak punya uang lagi. Hanya itu yang dia miliki dan dia berikan kepada Tuhan. Itu adalah inti dari penyampaian firman Tuhan dengan tema ini. Mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, mungkin murid-muridnya merasa, oh bingung, kenapa kok bisa lebih banyak. Yang memberi adalah janda miskin itu. Dan Yesus berkata, sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya. Sedangkan janda miskin ini memberi persembahan dari kekurangannya. Seluruh yang dia miliki dia berikan kepada Tuhan. Yesus berkata, ibu janda ini memberi lebih banyak karena dia memberikan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya di hari itu. Kakak-kakak bisa menutup dengan ayat hafalan. Terima kasih kakak-kakak. Demikianlah bahan ajar untuk tema memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sehingga anak-anak mampu memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Ratna sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas Batita Balita. Kalau kelas kecil apa ya? Kita ikuti dulu ya beberapa informasi berikut sebelum kita masuk ke kelas kecil. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4, kisah tentang persembahan janda miskin. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang mengajarkan kita memberi persembahan. Tadi di kelas Batita Balita sudah Kak Ratna membagikan ide penyampai ceritanya. Sekarang kita beranjak ke kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Angela. Nah, ini pasti banyak ide-ide menarik nih, Kak Angela. Silakan Kak Angela. Shalom kakak-kakak semuanya. Sekarang saatnya kita mempersiapkan bahan ajar untuk adik-adik kelas 1 sampai kelas 3 SD. Seperti yang sudah disebutkan tadi, tujuan dari pembelajaran minggu ini ada 2. Yang pertama, agar anak mengetahui apa yang Tuhan katakan tentang persembahan melalui kisah janda miskin. Dan yang kedua, anak mau memberi persembahan seperti janda miskin, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sebelum memulai firman Tuhan, kakak-kakak bisa mempersiapkan sebuah permainan sederhana. Kita bisa gunakan mainan uang-uangan, ada yang kertas dan juga ada yang koin. Lalu kakak-kakak bisa menyebar uang ini di seluruh area kelas sebelum ibadah mulai ya tentunya. Kemudian setelah mau firman, kakak-kakak bisa memberitahu kepada adik-adik bahwa kita akan bermain games. Gamesnya adalah adik-adik boleh mencari uang yang sudah kakak sembunyikan di area kelas ini sebanyak-banyaknya. Jadi adik-adik bebas mau mengambil berapa uangnya. Setelah itu, kita juga siapkan ada 1 meja yang kita berikan kotak persembahan. Dan yang kedua ada meja yang berisi snack-snack yang bisa adik-adik beli nantinya ya. Beli menggunakan uang mainan yang sudah kita sediakan tadi. Lalu kita bisa mengamati nih, ini yang bagian serunya ya, gimana adik-adik menggunakan uang yang telah mereka kumpulkan itu. Apakah mereka memberikan kepada persembahan semuanya, atau beli snack, atau seperti apa? Apakah ada yang menjadi seperti janda miskin? Setelah itu kita bisa beri apresiasi kepada anak-anak yang telah mengikuti permainan dan memberi persembahan yang terbaik.
Lalu kita juga bisa tanyakan kepada mereka, kira-kira nih dari uang yang sudah kalian dapatkan, tadi yang paling besar ada 100.000. Kita bisa tunjukkan uang 100.000 dan juga uang koin 500 rupiah. Mana ya persembahan yang menurut adik-adik adalah yang terbaik? Kalau menurut Tuhan bagaimana? Tanyakan kenapa. Lalu tanyakan juga, menurut adik-adik kriteria persembahan yang terbaik itu seperti apa sih? Kenapa ya kita sebagai orang Kristen harus memberikan persembahan? Setelah diskusi singkat di awal, kita langsung lanjut masuk ke cerita. Nah, adik-adik, dalam cerita Alkitab minggu ini, kita akan belajar dari seorang janda miskin tentang artinya memberi persembahan yang terbaik. Suatu hari, Tuhan Yesus berada di bait Allah untuk mengajar orang banyak dan memberitakan Injil. Tuhan Yesus melihat, memperhatikan orang-orang pada saat itu memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan. Nah, pada zaman itu, kotak persembahan bukan seperti kita ya, pakai kantong yang kantong merah atau kotak seperti itu. Tapi pada zaman itu terbuat dari logam. Sehingga ketika mereka memasukkan uang, akan terdengar bunyinya. Semakin banyak uang yang diberikan, akan semakin nyaring bunyinya. Wow, ini coba kita lihat. Ada seorang kaya. Ya, orang-orang pasti akan menoleh saat aku memberikan persembahan karena uangku banyak. Benar nggak ya adik-adik? Coba kita dengarkan ya. Nah, kakak-kakak bisa klik di bagian ini untuk menyalakan suaranya. Wah, tadi terdengar banyak ya adik-adik ya. Terdengar nyaring suara koinnya. Setelah itu coba kita perhatikan sekali lagi ya. Apa ya setelah suara koinnya masuk di dalam kotak persembahan, adik-adik mendengarkan suara apa? Wah, kita masih bisa mendengarkan suara koin dari dompet bapak ini. Berarti uangnya memang banyak ya. Orang ini disebut sebagai orang yang kaya raya. Perlahan-lahan, setelah bapak ini memasukkan persembahannya, ada seorang janda miskin yang juga datang mendekat. Dia mempersembahkan 2 peser. Dia mempersembahkan uang sebanyak 2 peser. Coba kita dengarkan ya adik-adik. Wah, beda ya. Cuma keluntung. 2 peser. Terdengar sedikit ya. Jumlah uang persembahan yang janda miskin ini berikan mungkin memang sangat sedikit jika dibandingkan sama pemberian orang kaya yang tadi. Kalau sekarang mungkin kita bisa bayangkan 1 peser uang itu setara dengan uang 500 rupiah adik-adik. Jadi kalau 2 peser ada berapa? 1.000 rupiah, betul. Tapi dalam pandangan Tuhan Yesus, persembahan janda miskin ini adalah yang paling banyak. Kok bisa? Karena dia memberikan semua yang ada pada dia. Dia memberikan bukan sedikit, bukan karena pelit, tapi karena memang itu semuanya yang dia berikan. Tadi kita dengar ya dari audionya, setelah dia memberikan, gak ada lagi uang yang bisa dikocok-kocok di dalam dompetnya janda miskin. Beda sama orang yang kaya tadi. Tuhan Yesus memberitahu hal ini juga kepada murid-muridnya dan juga orang-orang banyak yang sedang bersama dengan Tuhan Yesus. Dia menekankan bahwa persembahan yang terbaik itu yang dari hati. Bukan karena punya uang banyak, tapi karena tulus memberi. Sekaligus menegur ahli-ahli Taurat yang hidupnya dalam kepura-puraan. Maksudnya gimana? Jadi di luar mereka tampak rajin beribadah, terlihat seperti orang yang baik. Tapi kenyataannya mereka suka menekan dan memeras orang-orang yang lebih lemah. Seperti janda miskin tadi ini. Mereka suka mengejek, mereka suka menganggap janda miskin atau orang-orang yang lemah ini lebih rendah daripada mereka. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita belajar bahwa persembahan yang berkenan kepada Tuhan itu bukan hanya karena kita memberikan persembahan berupa uang dalam jumlah yang banyak. Tuhan tidak melihat jumlahnya, nggak melihat besarnya berapa. Karena yang Tuhan lihat adalah apa? Ketulusan hati kita, bukan jumlahnya. Oke, jadi kembali ke pertanyaan yang kakak tanyakan di awal tadi. Kenapa kita sebagai orang Kristen perlu memberikan persembahan? Ya, memberi persembahan adalah sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita mengakui bahwa semua yang kita miliki ini
ya berasalnya dari Tuhan. Seperti tadi yang waktu adik-adik lakukan, waktu adik-adik mencari uang di kelas ini, uang-uang yang adik-adik dapatkan tadi memang hasil usaha adik-adik dalam arti adik-adik mencari. Tapi uang itu sudah kakak sediakan, supaya adik-adik bisa menikmati hal itu. Tuhan juga sama, Tuhan yang menyediakan semuanya. Tuhan yang menyediakan berkat buat adik-adik melalui papa mama yang bekerja sehingga punya uang untuk adik-adik. Dan semuanya itu dari Tuhan. Setelah kakak-kakak menjelaskan tentang makna persembahan, kakak-kakak juga bisa kembali lagi untuk menjelaskan persembahan yang terbaik itu seperti apa. Nah, kalau misalnya saya akan menjelaskan dengan sebuah akronim supaya membantu adik-adik lebih mengingatnya. Tapi tentu kakak-kakak bisa menyesuaikan kembali ya, mau akronim seperti apa atau menggunakan metode yang lain supaya adik-adik lebih mudah mengingatnya. Nah, kalau di sini saya menawarkan untuk akronim PETIR. PETIR ini adalah percaya, terima kasih, ikhlas, dan rela berkorban. Jadi persembahan yang terbaik itu bisa diingat dengan singkatan PETIR. Apa itu ya? Yang pertama adalah didasari dengan rasa percaya. Percaya yakin kalau Tuhan yang selalu mencukupkan. Seperti janda miskin tadi. 2 peser itu adalah segala-galanya yang dia milikin. Tapi dia percaya, dia memberikan sepenuhnya karena yakin Tuhan pasti menyediakan apa yang dia butuhkan. Kemudian yang kedua adalah terima kasih. Jadi persembahan ini adalah ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Karena semuanya itu dari Tuhan. Dan yang ketiga, kita berikan secara ikhlas. Kita nggak mengharapkan imbalan, nggak mengharapkan pujian dari teman, nggak mengharapkan mendapatkan berkat lebih banyak lagi. Tapi kita ikhlas, kita memang pengen beri yang terbaik buat Tuhan. Dan yang keempat adalah rela berkorban. Memang ketika memberikan persembahan yang terbaik, mungkin kita harus mengorbankan apa yang sebenarnya kita inginkan. Mungkin seperti tadi ya, waktu adik-adik main role play, mau mana nih ya, beli snack atau memberikan persembahan. Jadi adik-adik juga belajar untuk rela berkorban, mengutamakan Tuhan dibandingkan kesenangan pribadi adik-adik. Lalu mungkin adik-adik bertanya-tanya, Kak, tapi aku kan belum punya uang, aku belum bekerja, gimana ya? Nah, memberikan yang terbaik buat Tuhan juga nggak selalu dalam bentuk uang. Bisa dalam bentuk waktu. Kalau waktu berarti adik-adik mau meluangkan waktunya untuk datang ke gereja, memberikan yang terbaik buat Tuhan, untuk terus meluangkan baca firman, untuk berdoa, mendoakan teman yang sakit, atau menggunakan waktunya yang sebaik mungkin. Jadi adik-adik tahu, oh aku harus belajar supaya aku bisa memuliakan Tuhan. Ketika aku belajar dengan rajin, aku bisa membantu mengobati orang banyak ketika misalnya cita-citanya menjadi dokter. Selain waktu, adik-adik juga bisa menggunakan talenta adik-adik. Talenta itu apa yang adik-adik bisa lakukan. Seperti menyanyi, seperti menggambar, atau adik-adik bisa bermain musik. Adik-adik berikan itu untuk Tuhan. Adik-adik ikut melayani. Kurang lebih itu aplikasi untuk firman Tuhan yang bisa kita berikan kepada adik-adik. Untuk ayat hafalannya dari Roma 12 ayat 1. Untuk aktivitasnya, kakak-kakak bisa download dari barcode yang ada di sini sesuai yang ada di buku. Nanti kakak-kakak bisa potong seperti ini, minta adik-adik untuk mewarnain terlebih dahulu. Bisa melipat kertasnya menjadi 2 setelah dipotong ya tentunya. Kemudian dari bagian bawah juga dilipat. Seperti ini, dibuka kembali, lalu diberi perekat di bawah ini, sehingga bisa berdiri. Janda miskin kita letakkan di bagian tengahnya. Kurang lebih seperti ini nanti jadinya. Untuk PPT kakak-kakak bisa download dari sini. Sekian kakak-kakak, kita lanjut ke kelas besar. Makasih Kak Angela sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4, kisah tentang persembahan janda miskin. Kita mau mengajak adik-adik kenal Tuhan yang mengajarkan kita memberi persembahan. Nah, kelas Batita
Sudah ada idenya? Kelas kecil sudah? Nah, sekarang tinggal kelas besar. Ada Kak Arif Ong akan menyampaikan ide yang menarik. Kak Arif, silakan. Halo, Shalom. Hari ini saya akan memimpin persiapan guru sekolah minggu untuk kelas besar untuk pelajaran Tuhan mengajarkan memberi persembahan. Kita mulai dari tujuan ya. Tujuannya adalah anak mengerti pengajaran Tuhan tentang memberi persembahan dan anak mau memberi persembahan seperti janda miskin. Jadi tentang mengerti apa itu persembahan dan juga mau memberi persembahan. Ini kayaknya jadi dua tujuan yang cukup eh, masuk akal untuk pelajaran di kelas besar ini. Untuk pembukaan saya mengusulkan ada satu konsep tentang apa yang di luar itu belum tentu menentukan apa yang di dalam. Apa yang di luar belum tentu menentukan apa yang di dalam. Karena itu juga yang menjadi inti cerita dari eh, bagian yang Lukas pasal 21 ini. Saya mengusulkan misalnya kita membawa sebuah mystery box antara kotak besar atau tidak apa-apa dengan kantong kresek, tapi yang pasti yang tidak transparan sehingga anak tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Lalu kita isi dengan beberapa benda, misalnya dengan boneka, atau dengan squishy, atau dengan tahu misalnya gitu. Jadi sesuatu yang mereka tidak sangka menjadi isi dari kotak tersebut. Lalu minta beberapa anak maju, lalu merogoh, tapi nggak boleh ngelihat ke dalam kotak atau ke dalam kreseknya. Lalu minta mereka menebak. Ketika mereka menebak, eh, mereka mencoba untuk tahu nih apa yang mereka rogoh, apa yang mereka sudah sentuh gitu ya. Lalu minta kepada teman-teman yang lain, kalau misalnya ada yang tidak maju, minta mereka untuk menebak tanpa merogoh. Menebak tanpa merogoh. Lalu buatlah sebuah kesimpulan sesudah itu, ya sudah tahu apa yang siapa yang benar segala macam. Buat kesimpulan tentang yang kita pikir kita tahu, apa yang kita lihat dari luar terkadang bukan kebenarannya. Karena ini juga akan langsung masuk ke pokok pengajarannya. Pokok pengajarannya kan ada dua kontras yang ada sebuah kontras yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang orang kaya yang memberikan banyak, kelihatannya banyak, dan janda miskin yang hanya memberikan 2 peser eh, persembahan yang sangat sedikit, tetapi Yesus bilang kalau dia memberi lebih banyak dari semua orang lain gitu. Nah, konsep ini kan sebenarnya sangat erat dengan apa yang ada di dalam hati, itu yang dilihat Tuhan, dan itu yang Tuhan hargai. Janda miskin itu memberikan persembahan seluruh miliknya, kata Tuhan Yesus, seluruh miliknya karena dia mengasihi, satu, dan dia percaya pada Tuhan. Dia mengasihi dan dia percaya pada Tuhan. Nah, ini mengajarkan kepada kita untuk punya iman dan juga membawa dasar dari persembahan itu adalah mengasihi Allah. Itu dua hal yang rasanya cukup eh, baik untuk diberikan kepada anak di kelas besar. Lalu untuk penerapannya, saya mengusulkan sebuah aktivitas yaitu membagi poin. Membagi poin. Misalnya begini, bagi anak menjadi dua kelompok, lalu berikan dua pertanyaan yang sangat berbeda kepada kelompok ini. Misalnya kelompok A berikan pertanyaan yang sangat mudah, lalu kelompok B berikan pertanyaan yang sangat sulit. Lalu ketika mereka berhasil menjawabnya, ini yang kelompok A kan pasti karena pertanyaan mudah, pasti akan lebih mudah menjawabnya. Tanyakan kepada kelompok A, kalau misalnya kamu sekarang dapat poin, mau kamu ambil sendiri atau mau kamu bagikan ke kelompok kamu? Anak-anak biasanya nggak mau tuh membagikannya. Tapi bergantianlah menanyakan itu sampai anak dari kelompok A ini menyadari, oh ini pertanyaannya susah banget nih memangnya ke kelompok B. Kalau misalnya saya ditanya kayak gitu pun, saya nggak akan bisa jawab. Dan coba lihat bagaimana mereka bergumul untuk memberikan poin itu. Setelah 10 pertanyaan misalnya gitu, coba dibalik. Dibalik. Lalu tanyakan ke kelompok B itu pertanyaan yang mudah, kelompok A pertanyaan yang susah.
Apa yang jadi respons dari kelompok B? Apakah kelompok B ini mau membagi poinnya atau tidak? Nah, kesimpulannya yang bisa kita tangkap adalah memberikan sesuatu yang berharga untuk kita itu tidak pernah mudah. Kadang-kadang kita berpikir tentang janda yang miskin itu, oh dia memang nggak punya apa-apa, jadi ngasih dikit gampang gitu. Oh enggak, karena itu semua yang dia punya, itu sesuatu yang berharga untuk si janda. Tetapi ketika kita bisa melihat kalau janda miskin itu memberi dengan sebuah kerelaan, memberikan sesuatu yang berharga untuk dia, seperti yang anak-anak tadi mau bagi poin, padahal poin gitu loh, nggak, bukan uang, bukan sesuatu yang berharga banget, tapi tetap susah, susah untuk memberikan itu. Jadi kita bisa belajar dari janda miskin ketika dia memberikan sesuatu yang berharga karena dia sayang sama Tuhan dan dia percaya kalau Tuhan akan memelihara. Itu yang saya bisa bagikan tentang persiapan guru sekolah minggu, tentang Tuhan mengajarkan memberi persembahan di kelas besar. Shalom, terima kasih. Terima kasih Kak Arif. Nah, semua kelas sudah disampaikan ide-ide menariknya. Tinggal kakak-kakak kelola dan temukan apa yang relevan untuk konteks kakak-kakak masing-masing. Terlebih daripada itu, biar kita juga bertumbuh dalam firman Tuhan untuk mengenal Tuhan yang mau mengajarkan kita memberi persembahan. Kita tutup yuk. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan boleh berikan begitu banyak hal menarik. Dan kami rindu agar kami boleh mengolahnya dan mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Biar kakak-kakak yang melayani Tuhan berkati, agar mereka semua dipakai Tuhan luar biasa memperkenalkan Tuhan. Yang bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati.